adanya, tidak ada hoax sama sekali, kita penyampaiannya juga sesuai dengan apa yang terjadi, ya ya sudah, Bismillah aja gitu. Oke, Kanopi. Untuk saat ini Kanopi udah ada pengacaranya belum? Kenji, bentar. Sendiri? Bang Kenji, bentar. Ini saya mau tanya tentang sesuatu hal yang kalau iya, kalau tidak gitu Kanopi, ya maaf ya. Karena saya dapat bocoran nih. Jadi ada informasi Kanopi yang saya dapat, yang saya peroleh, bahwasannya aktivitas Kanopi itu tidak diketahui oleh dinas sosial. Coba, bagaimana tuh perjalanannya selama ini Kanopi nih, karena melakukan itu aktivitasnya? Monggo silakan. Tidak diketahui dinas sosial, itu gimana ceritanya tidak diketahui dinas sosial? Yayasan kita udah resmi. Terus kalau kita bantu orang terlantar di jalan kan, ya gimana? Ya kita bawalah. Kalau Iya. misalnya gini loh, konteksnya ini berbeda-beda ya. Kan saya tangannya nggak cuma case-case terkait Mas Agus aja gitu. Kalau misalnya konteksnya kita menemukan ODGJ terlantar, sebenarnya sesuai dengan undang-undang, fakir miskin dan orang terlantar dipelihara oleh negara. Tapi kalau pada saat kita mau minta tolong terhadap dinas sosial, responnya lama, ya kan kita pasti akan melakukan langkah cepat dong gitu. Dan alhamdulillah kita bisa bawa ke rumah sakit jiwa atau kita bawa ke yayasan, seperti itu sih. Oke, saya tambahin sedikit ya. Artinya begini, Bung. Artinya begini apa yang disampaikan Kanopi. Ini kan kasusnya udah masuk ke itu, ada somasi, udah ada laporan kan. Menurut saya gini, sebenarnya kalau Kanopi punya PH ya atau pengacara, kalau lebih alangkah baiknya pengacaranya lah yang speak up di media sosial, biar tidak salah, biar tidak itu loh, biar salah tidak menjadi salah lagi betul. gitu loh. Saran saya seperti itu. Kalau bisa PH-nya suruh naik ke, kalau misalnya itu ke media sosial seperti TikTok, tokoh-tokoh seperti ini, beliau lah yang speak up gitu Kak. Menurut saya seperti itu. Karena Oke, sedikit saya ingin tambahin ya. hukum. Udah ya, Wak, ya, gini. Bentar. Kalau untuk masalah hukum, Apa yang disampaikan sama Mbak Novi tadi harusnya berarti artinya negara itu tidak mampu, dinas sosial ya di sini tidak mampu mengurusi para fakir miskin orang terlantar itu. Artinya begini, negara itu harus berterima kasih dengan orang yang namanya Novi bicara politik di itu. sini. Tidak dong. Tempatnya politik itu. Kan tadi host bertanyanya begitu. Harusnya negara terima kasih dengan orang yang namanya Novi ini. Jangan. Jangan lah politik, nanti gua gas di politik lu nanti suka. Bentar. Satu ngomongnya biar Nopi dengar. Gini, saya ingatkan. Saya tidak menyalahkan dinas sosial, saya tidak menyalahkan siapapun gitu. Dinas sosial juga ada di mana ini kan hanya oknum aja ya. Ada di mana kayak misalnya di Jakarta itu sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Jakarta Timur, Selatan itu alhamdulillah bekerja sama. Boleh dicek kok dinas sosial Jakarta Timur gitu ya. Nama saya seperti apa di sana gitu. Tapi ya namanya setiap manusia kan pasti nggak ada aja yang miss-nya ya gitu. Saya nggak mau dibilang salah gitu, yang miss-nya yang ketika kita minta tolong mungkin responnya lama dan lain-lain ya. Mungkin juga saya kan mereka memiliki keterbatasan ya dalam membantu gitu, mungkin karena jam kerjanya atau seperti apa gitu. Kalau saya pribadi kan saya tidak mempermasalahkan ya, karena saya juga rasa saya mampu, saya bisa, ya saya akan melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang saya bantu gitu. Betul. Ya, saya kalau lagi ngomong jangan di-mute, jangan dipotong-potong dong. Nanti biar nggak rusuh omongannya. Ya kan? Jangan biar nggak rusuh. Itu udah ke politik Kenji. Kemarin gua kasih politik lu rungkat. Biar nggak rusuh. Jangan politik nantinya ada nanti bola liar. Ini bukan ke politik kasus ini. Harusnya Farhat itu melihat ke sana loh. Kamu main potong-potong aja. Ya jangan kau puter-puter ke politik juga. Itu kan arahnya ke politik, anak Jin. Dongo, dengerin tuh. Negara terima kasih nih sama orang yang namanya Mbak Novi ini. Dan Farhat harus lihat wajib itu. berterima kasih. Hanya negara kita pun berterima kasih sama beliau. Apa yang kamu perbuat, ya kan? Gitu loh. Contoh tuh orang kan begitu. Gimana sih? Tapi jangan bawa-bawa politik juga di sini Kenji, jangan muter-muter ke situ. Lu bangun tidur aja berpolitik, lu diem dulu. Mana orang main potong-potong aja. Nih, Nah, silakan negara nih terima pertanyaan. kasih nih sama Mbak Novi nih. Nah, Negara silakan. tekan Farhat.
Itu Silakan orang bantu pertanyaan. dinas sosial seperti dinas sosial. Gini. Udah nggak Lu bisa nggak usah apa bawa gitu? negara dulu, Gini, Kenji. tolong Kenji, nggak tenang, usah bawa negara dulu. tolong tenang. Tolong ya, yang lain. Ini pertanyaan aja, pertanyaan. Saya tidak di sini tidak perlu memberikan statement apa-apa ke Kanovi. Kanovi udah tahu semua. Pertanyaan aja kira-kira yang perlu dijawab sama Kanovi aja itu ya, teman-teman ya. Kita tidak perlu berargumen atau apa. Silakan kalau ada yang mau bertanya kepada Kanovi. Bentar, karena pertanyaan tidak menjurus, saya mau menjurus. Karena ini berkaitan dengan informasi yang saya peroleh. Supaya clear ini, saya mau langsung dengar dari Tenovi. Tenovi, sekarang kita bicara kaitan dengan dinas sosial. Karena mohon maaf, saya harus sampaikan, saya curiga mereka akan bermain di wilayah itu. Dari pertanyaan saya tadi. Kanovi, hubungan dengan dinas sosial secara prosedural ada nggak diminta pelaporan-pelaporan pada saat ada donasi misalnya terkumpul? Ada seperti itu? Kalau itu bukan wewenangku, aku pun tidak ngurus itu, kan ada pengelola yayasan yang lain ya gitu. Itu Ya. bukan ranahku seperti itu gitu. Oke, tapi ada komunikasi ya, ada interaksi, ada hubungan begitu, ada komunikasi. Ada. Oh iya. Yang jelas gini, Bung, beliau ini legal standingnya jelas ya kan. Makanya saya sarankan nih ke Kak Novi nih, kalau memang udah ada PH-nya, saran saya PH-nya lah yang speak up di atas. Takutnya nanti jadi gorengan lagi, Kak. Saran saya seperti itu. Ya. Gitu. Biar jangan jadi gorengan-gorengan, karena kita ini sedikit kritis kan, akan bertanya jawab sedikit kritis gitu. Takutnya jadi gorengan Iya, yang ada makanya nanti tambah runyam gitu loh. Bung, tolong ditahan dulu pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh. Makanya aku jawab pun sesuai dengan ketentuan yang aku tahu gitu dan ranahku gitu. Tapi kalau di luar dari ranahku, aku tidak bisa melebar gitu. Aku nggak bisa yang apa ya, yang lebih luas lah gitu. Semoga sih pada paham dan mengerti ya. Jadi teman-teman kalau mau membahas masalah jangan menyangkut permasalahan hukumnya, karena Nopi sudah punya kuasa hukum sendiri. Jadi yang mau ditanyakan mungkin tentang permasalahan donasinya itu, Mbak Iya. Nopi, saya mau tanya nih, apakah Agus pernah cerita dari awal dia memiliki BPJS ke Mbak Nopi saat memohon meminta bantuan itu? Enggak. Nggak pernah ya? Itulah kesalahan Agus. Bilangnya kan nggak ada BPJS waktu pertama ada di video saya. Itulah Agus yang sudah salah. Satu, dua. Kedua, pada saat itu transfer langsung ke rekening bank yang bersangkutan ya Mbak Novi ya? Atas permintaan dari beliau ya. Ya, dari atas permintaan dari beliau. Dan Mbak Novi juga sudah meminta mutasi dari bank untuk berapa hasil uang yang diterima oleh keluarga Agus itu dari donasi. Bukti mutasi transfer masuk ke rekeningnya Agus untuk donasi. Ada nggak rekapan? Waktu yang pertama ya. Iya. 14 sekian. 14 sekian ya. Berarti jelas. Berarti Mbak Novi juga bisa ini ya, bisa tracking ya, dengan meminta mutasi kemana uang itu keluar. Oh, sekarang udah nggak ada, udah nggak bisa sekarang udah nggak ada komunikasi ya? kan? Nggak ada. Oke. Oke, Waktu silakan. yang terakhir, Oke. waktu yang terakhir masih ada tuh sebelum saya dilaporin. Itu masih ada uang masuk 3 juta, 1 juta, 1 juta. Ya sekitar 8 jutaan ada deh. Oke. Kak Novi, saya mau nanya nih. Pada saat Kak Novi terakhir bertemu memohon untuk dana itu ditransfer ke Kak Novi, ke rekening yayasan kembali, apakah di situ ada tekanan-tekanan dari Kak Novi atau pemaksaan dari Kak Novi terhadap Agus atau keluarganya? Karena yang dirilis sama Farhat kan seperti itu. Nggak ada. Nah, berarti itu nggak benar ya? Nggak ada. Nih ya, dijelaskan bahwa pada saat mereka ke bank, itu saya lagi kuliah, saya nggak ikut, gitu. Saya nggak ikut ke sana. Jadi makanya kalau misalnya dibilang adanya paksaan atau apa, saya juga agak bingung ya, gitu. Bingung, nggak ngerti kok jadi beda. Nih ya, saya kasih tunjuk. Sebentar. Silakan kalau ada yang mau buktinya kasih screenshotnya nggak apa-apa kok. Kalau menunjukkan ke si Farhat.
Oh iya itu ada videonya juga tuh si Farhad ini. Ada. Iya. Berarti kedatangan dia ke bank itu bukan atas paksaan. Oke. Bukan atas paksaan Kanovi kan? Ini masih ada ya? Ini Berarti atas setelah, kemauannya dia sendiri. ya emang nggak ada paksaan. Oke, sekarang saya kasih tahu statement saya ke Farhad Abbas. Anda Farhad Abbas kalau berbicara itu jangan ngawur. Buktikan dulu di sini. Makanya saya ajak tantang debat Anda masalah etika dan moral di room ini. Ntar malam. Ya kita kawal nanti malam. Oke, saya tambah lagi Farhad Abbas. Malu ya. Urusan begini apalagi mohon maaf. Masalah yang harusnya sudah selesai, Anda itu harusnya jadi mediasi yang bagus. Kedepankan kekeluargaan. Itu aja saya pesan saya, malulah. Yang lain silakan. Oke, Silakan manis manja. Buat juga apa nih, Mbak kau Novi. mencari sensasi untuk menjadi kompor? Lebih baik kau turun kau jabatan. Oke, sebentar. Oke, saya mau tanya juga sama Mbak Novi ini. Oke, buat Mbak Novi ini saya mau tanya. Apapun itu yang dibicarakan dan dilakukan Mbak Novi saat mediasi, Suaranya apakah semua doubling ya? Mbak? Suaranya doubling. Ada yang pakai sound card, tolong Yang lain dimatikan dulu. mute. Kalau bisa di mute yang lain ya, tolong ya. Lanjut, Bang. Ini Mbak Novi, saya mau tanya. Pada saat Mbak Novi bermediasi itu baik di tempat Densu dan Mbak Novi datang ke rumahnya si Agus, ya kan? Semua ada recordnya ya Mbak Novi ya? Mbak Novi record. Jadi pembicaraan iya, dengan di-record. Agus itu ada Di-record. Mbak Novi record ya, ada rekamannya ya. Iya, ada. Nah itu bisa untuk jadi bukti kuat juga nanti, gitu loh. Doubling. Karena statement-statement yang kita Suaranya tahu doubling, soal aku Agus itu bahwa Mbak Novi menekan dengan akan melaporkan ke dinas sosial dan bla 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 apa yang kita tahu kita dengar dari Bang PA ini, ya kan? Nah nanti itu apa bukti percakapan Mbak Novi dengan Agus itu kan bisa menguatkan loh untuk alibi Mbak Novi, gitu loh. Suaranya Bang Detektif doubling, Iya, jadi doubling. nggak Jadi dengar dia. Kabling, Bang. Abang gimana? Jangan pakai jangan sampai ada dua aktif mungkin. Enggak, aku nggak pakai ini loh. Kok Kayak doubling? headset loh. Oke. Ya jadi gini maksud saya teman-teman, berarti kan apapun yang dilakukan oleh Mbak Novi saat bermediasi dengan Agus ya itu semua ada recordnya gitu loh. Jadi Mbak Novi pun sendiri bisa mengkonter Agus itu dengan memperlihatkan bukti dari record yang sudah Mbak Novi miliki bahwa tidak ada pernah yang namanya penekanan atau pemaksaan ke Agus soal untuk penarikan dana 1 M yang sudah diserahkan Agus itu. Benar nggak Mbak Novi? Saya jawab ya, benar. Ada yang record ini ya? Kok doubling saya dengarnya. Ada yang record, ada yang Udah record. ada yang record. Bro, lu kalau memang mau record ini, mintalah baik-baik recordannya. Jangan jadi pengecut. Jangan kayak banci. Iya, bro. jadi gini Mbak Novi, saya ulangi. Jadi apapun itu yang dilakukan oleh Mbak Novi saat bermediasi dengan Agus, baik di podcastnya Bang Densu dan Mbak Novi datang ke rumahnya Agus, itu kan semua Mbak Novi record ya. oh iya, di record semua. Nah, itu akan menguatkan nanti untuk alibi Mbak Novi untuk mengkonter Agus yang pada saat itu si PA ya mengatakan bahwa Mbak Novi mengancam dan menekan Agus tentang uang donasi tersebut gitu loh. Ya kan? Nah, itu bisa untuk counter. Gitu. Ini saya pribadi jelaskan bahwa kalau pemindahan rekening koran tidak adanya paksaan. Makanya insya Allah kita akan buktikan hari ini, sore ini, biar nanti dilihat semua seperti apa. Tadi saya tunjukin pada saat setelah ke bank, itu masih ada pada makan-makan gitu, masih ada makan-makan, bahkan pada saat di tempat makan itu ada Ibu Vina Panduwinata ya, penyanyi itu ngasih uang untuk bantuan sama Mas Agus gitu. Makanya nanti kita buka semuanya ya. Kita buka semuanya. Yang jelas tanpa adanya paksaan sama sekali, saya itu minta minta mutasi waktu itu. Makanya kok
yang digembar-gemborkan saya maksa untuk minta transferan uang. Itu sih jelas tidak benar sekali lagi gitu ya. Jelas, tidak benar kita karena kita semua berdasarkan dokumentasi, makanya nanti saya nggak mau hanya sekedar bicara, tapi kita ngomong berdasarkan bukti yang ada. Gitu. Oh ya Kak Novi, saya mau tanya nih, tadi ada bapak-bapak dengan akun nano-nano, apa itu orang tuanya Mbak Novi? Oh iya, itu papaku. Oh bapak ya. Aku cuma punya papa, makanya kok kemarin juga dia bilang mana pak bukti papaku operasi mata. Emang benar papaku itu habis operasi mata di rumah sakit JSC, karena rumah sakit itu rumah sakit buatku ya, menurutku rumah sakit yang terbaik sekali gitu. Makanya pada saat papaku ada kecelakaan di bagian matanya, kita langsung operasi di sana gitu. Dia sampai nangis loh Kak Novi di sini, kita semua juga papanya tuh sampai nangis gitu loh. Nggak tega anaknya dibully sama manusia-manusia kardus seperti itu. Iya, soalnya saya cuma punya papa doang. Jadi mama saya 2 hari sebelum saya jadi pramugari, mama saya meninggal dunia terkena kanker gitu. Jadi saya cuma Turut punya berduka papa. ya Kak Novi. Makanya mungkin setelah perjalanan hidup saya sekarang ini membuat saya jadi orang yang kuat kali ya gitu. Makanya untuk hal-hal seperti ini ya kita jalani. Ya. Yang penting selalu semangat dan insya Allah Ya. dilindungi sama Tuhan dan didorong oleh netizen lah. Amin. Kalau mau buat petisi jangan laporkan balik Agus, laporkan Farhad dan tim. Iya, bingung aku kalau mau kasih dari punya nanti hati yang sampainya. besar dan juga pemaaf. Iya, nanti kayak kemarin kan saya nggak nantangin, kan saya dibilang suruh audit, ya kita bilang ya sudah kalau mau diaudit, tapi malah disangkain nantangin, kan bingung juga ya. Itu yang ditantang 5M kenapa nggak ditanggepin semalam tuh Kak Novi? Saya kan ada di atas itu juga. Iya. Mbak Novi, berarti selama ini Mbak Novi berkomunikasi kayaknya bukan dengan Agus ya, tapi dengan istrinya ya, lebih banyaknya ya? Kan waktu itu bilang gini, Mbak Elmi, ada chatnya nanti ya, kita akan share. Dia bilang gini, Mbak Novi, ini yang 300 juta, saya mau serahkan ke Mbak Novi, saya percayakan Mbak Novi orang baik, katanya gitu. Iya, Katanya berarti Mbak Novi itu memang lebih sering berinteraksi sebenarnya dengan istrinya ya Mbak Novi ya? Dengan si Wawa ya? Makanya, kok Karena tiba-tiba sering saya berinteraksi dengan istrinya ya, daripada Agusnya ya? sama Si Wawa itu itu tantenya bukan istrinya. Oh, siapa dengan istrinya itu siapa? istrinya Mbak Elmi. Ya, mungkin Mbak ini lebih banyak berinteraksi dengan istrinya Agus ya? Iya. Enggak, kalau pertama itu Makanya enggak di sini urut. berarti Agus itu tidak mengetahui gitu loh. Karena Agus kan tidak melihat rekening uang mata. Kanikir silakan Bang. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Izin Bang, bisa tanya ke Mbak Novi ya? Untuk yang di bawah bantu tap-tap ya, bantu tap-tap supaya kuat roomnya. Mbak Novi, izin Mbak Novi, sejauh mana sesudah uang di ke yayasan untuk realisasi pengobatan, apa terhenti atau masih jalan? Kan kemarin itu kan minta uang untuk ke JSC ya, jadi kayak 3.100.000 sama 1 juta itu kita bayarin nggak ada masalah gitu loh. Nah terus harusnya kemarin itu Mas Agus itu ada kontrol karena dia harus operasi kelopak mata gitu hari Rabu ya, harusnya hari Jumatnya harusnya beliau sudah operasi. Kenapa yang diutamakan adalah kelopak mata? Karena kan mata ini dijelaskan ya, ini karena dokternya itu ngomong sendiri sama aku pada saat di JSC, kita ada rekamannya semua. Jadi matanya Mas Agus itu terbuka, jadi nggak bisa nutup. Sedangkan kalau misalnya bola mata itu harus dilindungi sama kelopak gitu, dari cahaya matahari, terus dari debu dan lain-lain. Makanya harus pembentukan kelopak mata dulu, baru diperbaiki bola matanya gitu. Makanya kemarin harusnya sudah menjalani operasi sebesar estimasi ya 100 juta rupiah. Sudah disiapkan, ternyata pada saat saya konfirmasi sama rumah sakit JSC, tidak ada yang datang gitu, tidak ada yang ke sana. Jadi ya gimana gitu, kita udah berusaha nelpon, terus tim saya sudah berusaha nelpon, udah berusaha mengecek juga, tapi tidak ada tanggapan. Kita ada buktinya semua gitu. Jadi jangan dibilang saya dilaporin udah nggak peduli.
saya dilapor masih peduli gitu. Jadi Tuh, itu gitu. rasa kepedulian tuh masih ada tuh. FA dengerin FA. FA dengerin Mbak tuh Novi, FA. ini Mbak Novi ini izin aku cuma saran aja ya. Biarpun udah putus komunikasi, tetap niat baik Mbak Novi itu harus dijalankan seluruh supaya kita patahkan image-nya dari lawan. Iya Pak. Kita Itu proaktif pasti. lagi. Bro, Insya Allah. biarpun anjing menggonggong, kita jalan terus. Iya. Untuk gimana dia pengobatan sampai bahwa di netizen itu Mbak Novi memang melaksanakan yang terbaik untuk Agus. Itu saran pasti, aku. Pak. Jangan Iya, patah Pak. semangat. Jangan patah semangat. Itu cuma titip supaya dari pihak sebelah image-nya hilang bahwa uangnya di Mbak Novi, Agusnya diterlantarkan, enggak. Usahakan sampai tuntas, sampai ada beberapa upaya. Itu Mbak Novi, saran saya Mbak Novi. Kalau cuma diam Itu. pasti akan melebar. Enggak. Begitu, terima kasih Mas. Iya. Donasi 1 juta yang terakhir itu masuk ke rekening Kanovi apa yayasan atau ke Agus? Bukan, jadi dia bayar rumah sakit, dibayarin dari uang yayasan. Gitu. Oh, enggak, itu yang 1 juta katanya ada donatur yang istimewa. Oh, nggak Donatur tahu saya. VIP. Dia bilang donatur Aku nggak VIP itu 1 juta ke Novi. Makanya saya tanya ke rekening Kanov, yayasan atau Nah, itu yang aku nggak ngasih tahu. nanti. Aku nggak ngerti ya paham. tuh kan. Gitu. Jadi dia sengaja. Tapi dijelaskan bahwa benar tadi yang Bapak bilang, saya tetap menjalani event saya dilaporkan itu berbeda dengan amanah dari para donatur. Amanah tetap saya jalani untuk biaya pengobatan Mas Agus. Kalau untuk pelaporan saya jalani dengan yang berbeda gitu, amanah dan pelaporan saat ini gitu. Iya, ditantangin kan itu kan. Itu yang 1 juta mau diambil lagi apa enggak itu? Kembaliin lagi, ntar gue yang kembaliin 2 juta atau 5 juta ke si itu tuh, donatur VIP. 1 juta aja teriak-teriak. Ya sih, Itu penjelasan aja aku itu. baru ada viral, baru ngasih. Penjelasan aku sih itu harus digarisbawahi bahwa saya nggak ngambil duit Mas Agus ya. Saya di sini hanya mengamankan sesuai dengan perjanjian atau akad yang ada. Pertama pada saat memberikan statement kan ya, mungkin di video-video jejak digital tidak akan hilang. Mas Agus yang meminta pertolongan terhadap saya untuk segera dioperasi. Qadarullah, para donatur yang baik ini memberikan bantuannya untuk pengobatan operasi mata Mas Agus. Dan sekali lagi saya menjaga itu semua dan saya akan fokus terhadap itu. Dan saya pastikan saya atas nama Pratiwi Novianti, Ketua dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, tidak akan memakai yang bukan hak kami gitu. Jadi uang Mas Agus tetaplah uang Mas Agus, seperti itu aja. Mungkin satu statement biar puas ya, Kanovi. Kanovi kasih statement ucapan terima kasih untuk donatur surga 1 juta sebesar 1 juta yang terakhir. Gitu aja, mungkin ucapan terima kasih aja, mungkin pengennya diucapin sama Kanovi dia. Ingin Kanovinya yang ngomong. Iya, Yang bilang terima kasih. Iya, terima kasih mungkin untuk Bapak yang terhormat dan juga untuk para netizen yang sudah berbaik hati untuk membantu Mas Agus gitu. Saya di sini bukan karena adanya saya Mas Agus dapat bantuan, tapi sekali lagi sudah jalan dan Agus. Hah? Iya, itu untuk Novi, bantu Agus. sebentar, saya mau tanya nih. Tapi dari awal pada saat itu yang melaporkan ke Mbak Novi itu dari pihak keluarga Agus itu mengatakan dia butuh bantuannya untuk apa sih Mbak Novi? Saat Mbak Novi akan membukakan donasi itu? Kan yang pertama itu Untuk pengobatan ada Ya, enggak, sebentar, gini. Jadi waktu pertama itu kan ada minta izin, boleh nggak minta bantu open donasi, itu ngomong ke admin saya itu untuk biaya keluarganya ke Aceh, dari Aceh ke Jakarta. Nah terus ada lagi di bawahnya kata-kata untuk biaya pengobatan gitu. Terus akhirnya kan saya datang ke sana, masnya sendiri yang bilang untuk biaya pengobatan gitu. Si korbannya itu yang bilang
untuk pengobatan, tapi di chat tersebut juga bilangnya kan untuk keluarganya dari Aceh ke Jakarta dan juga untuk pengobatan. Itu mah ada di kita semua bukti-buktinya. Oke. Gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan gitu. Ya dengan adanya ini juga apa ya, saya nggak bisa banyak bicara dulu terhadap media karena bukan ranah saya, bukan wewenang saya. Tapi saya di sini ketika live saya hanya suka nimbrung-nimbrung untuk ucapin terima kasih banyak untuk para dukungannya, dan saya juga tidak lupa untuk menyelipkan untuk kalian semua stop untuk bully Mas Agus gitu dan keluarganya. Untuk apa juga saya selalu ngomong kok, untuk apa juga kita kayak gitu melakukan hal tersebut tuh untuk apa gitu, akan memperkeruh keadaan. Tapi sekali lagi dengan Ada laporan untung. tapi sekali lagi Mbak dengan Novi, laporan sebentar. Saya mau tanya, waktu Mbak Novi mengetahui ini kan dana sudah ada, terus ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi di luar dari narasi yang utama wacananya soal donasi tersebut, yaitu untuk pengobatan ya, dan untuk ongkos. Itu kan ada yang jelas digunakan untuk pembelanjaan online shop, terus ada juga untuk pembayaran ya rumah atau apa, itu kan segitu. Itu ada laporan nggak sih ke Mbak Novi hingga Mbak Novi bisa mencari tahu sendiri gitu? nggak ada. Nggak ada laporan ya? Sampai terakhir mereka datang ke rumah saya itu kan tadi videonya tuh yang di rumah saya sampai pulang, sampai salam-salaman, sampai saya antar ke mobil itu nggak ada. Oke. Ya jelas. Tenopi. Jadi gini loh guys, jadi para donatur ini juga kalau memang mau berniat nih, maaf ya. Sebenarnya kalau si Agus ini nggak mau bermediasi dan mengambil jalan damai dengan Mbak Novi, donatur juga punya hak ya untuk menuntut Agus, yaitu penyalahgunaan dana donasi. Gitu loh. Ya, pasalnya itu 378 dan ada 372 juga. Silakan dibaca pasal tersebut. Mungkin Mbak Novi paham ya, Mbak Novi ya. Gitu loh. Nah, Sebenarnya paham, tapi saya nggak mau mengarahkan seperti itu gitu. Betul. Tenopi, gitu loh. Tenopi, tunggu dulu mau tanya, Tenopi. Jadi soal petisi itu gimana tuh, Tenopi? Kan sekarang itu ada petisinya tuh. Jadi gimana tuh soal gitu? Nah, kalau petisi nanti pada saat kita pada saat yang tepat lah ya. Aku nggak tahu nanti akan jumpa konferensi pers atau apa, tapi yang jelas nanti pada saat yang tepat kita akan bicarakan itu semua, kesepakatan antara dinas sosial, saya sebagai ketua yayasan, dan juga instansi yang terkait. Kalau saya sekarang nggak bisa. Sebab kan kalau masih berjalan Tenopi pengobatannya si Agus, kan kalau petisi itu kan pengembalian dana untuk yayasan. Jadi kalau masih berjalan, jadi nanti dananya kurang lagi dong. Gimana? Itu Kanovinya nge-lag kayaknya. Iya, itu Tenopinya Terima nge-like. kasih yang untuk memberikan gift-nya kepada Kanovi. Kita support Kanovi. Ya intinya seperti itu ya kan, nge-lag. Keluar sudah. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Kita sayangkan nanti kalau dibikin ricuh seperti ini sama lawyer itu, dana itu dibekukan. Kan kita juga kasihan sama si Agus. Kan itu dia sendiri yang minta diri dia nggak mau sembuh, bukannya dari Kak